Bab ke-210. 1 bulan berlalu. Katanya, takdir dan segala kejadian di alam semesta telah tercatat di Lauhul Mahfudz. Jodoh, rezeki dan ajal manusia sudah tertulis, bahkan sebelum manusia itu sendiri terlahir ke dunia. Setidaknya hal itu yang diyakini oleh Zafran. Ia pernah berjuang mati-matian untuk mempertahankan seorang wanita yang bertahta dalam hatinya. Namun, ia harus kalah oleh baktinya sebagai seorang anak. Bahkan, ancaman sang mami membuatnya tak berkutik. Ia harus takluk dan menerima perjodohan dengan wanita yang sama sekali tidak pernah ada dalam hatinya. Lelaki itu terdiam dengan tatapan tertuju pada lampu-lampu taman di belakang rumah. Memilih menyendiri melepas rasa sakit. Siang tadi, ia mendengar kabar dari staf lain bahwa Darren akan melamar Melati 3 hari ke depan. Bagaimana Darren mengenal Melati? Selain itu, Darren berasal dari keluarga kaya raya. Apakah orang tua Darren merestui dan mau menjalin hubungan dengan keluarga Abah? Pertanyaan itu memenuhi pikiran Zafran. Khawatir jika Melati tidak akan diterima dengan baik di keluarga Darren. Sedang apa kamu di sini? Suara Audi mengalihkan perhatian suaminya itu. Tidak apa-apa. Cuma cari angin. Audi mendesah kesal. Sejak pertemuan dengan Melati, suaminya itu berubah drastis. Lebih banyak diam dan dingin. Meskipun ia tahu bahwa sang suami pernah hampir menikah dengan wanita lain, tapi Zafran tidak pernah seabai ini padanya. Cari angin atau sedang memikirkan perempuan bernama Melati? Zafran berdecak. Please die, kenapa nama itu yang kamu sebut lagi? Memangnya kenapa? Sejak bertemu dengan dia, kamu jadi berubah dingin seperti ini. Jangan berlebihan. Aku biasa saja. Aku yang berlebihan atau kamu? Pekik wanita itu mendorong bahu suaminya. Aku hanya merasa sangat bersalah setelah tahu apa yang terjadi kepada Melati setelah pernikahan kami batal. Sejak mengetahui tekanan mental yang dialami Melati setelah kejadian itu, Zafran tidak dapat tidur nyenyak. Meskipun sudah mendatangi Abah dan Raihan untuk meminta maaf, tetapi beban di hatinya masih menggunung. Zafran masih berharap bisa bertemu dengan Melati nanti secara langsung untuk meminta maaf. Apa yang terjadi kepada dia itu bukan urusan kamu lagi. Untuk apa kamu pikirkan? Memangnya kamu mau balikan sama dia? Sudahlah, Dai. Tidak usah diperpanjang. Kamu tenang saja, karena Melati akan menikah. Audi terdiam. Sementara Zafran memilih masuk ke dalam meninggalkan wanita itu. Sementara itu di sisi lain, wah terima kasih sudah mau mampir, Jeng Salwa. Saya senang sekali Jeng Salwa mau mampir, ucap Jeng Ulfa ramah, menyambut kedatangan Jeng Salwa. Iya, Jeng. Saya mau pesan paket kosmetik untuk calon mantu saja sebagai seserahan, balas wanita itu. Anak Jeng Salwa sudah mau menikah. Iya, Jeng. Akhirnya, Darren ketemu dengan jodohnya. Sebulan ini dia menjalani proses ta'aruf dengan wanita pilihannya dan alhamdulillah, mereka cocok. Jawab wanita itu dengan mata berbinar terang. Beberapa hari lagi, kami sekeluarga akan melakukan proses lamaran. Ada, Jeng. Silahkan dipilih. Jeng Ulfa lantas menunjukkan katalog produknya kepada wanita itu. Mulai dari paket hemat, sampai paket super mahal yang hanya bisa dibeli oleh kalangan sultan. Jeng Salwa tampak antusias membuka lembar demi lembar buku katalog, hingga menemukan paket yang dirasa cocok untuk calon menantu. Saya mau yang ini. Paket yang paling istimewa untuk calon istri Darren. Jeng Ulfa tampak sedikit terkejut, sebab Jeng Salwa baru saja menunjuk paket super mahal sebagai seserahan untuk sang calon menantu. Wah, kira-kira putri dari keluarga sultan mana yang begitu beruntung dan akan menjadi menantu di keluarga Jeng Salwa? Begitu pikir Mami Ulfa. Teringat masa yang telah berlalu, ketika orang tua Audi berkeinginan menjodohkan Audi dengan salah satu putra Jeng Salwa. Namun, Jeng Salwa menolak mentah-mentah. Hingga akhirnya Audi pun dijodohkan dengan Zafran. Saya jadi penasaran, wanita beruntung mana yang akan menikah dengan Darren? Tanya wanita itu. Calon mantu saya itu adalah wanita istimewa yang berasal dari keluarga baik-baik. Insya Allah dia bisa membantu Darren dalam membangun keluarga sakinah mawadah warahmah. Ucapnya penuh rasa haru, membuat Jeng Ulfa semakin dipenuhi pertanyaan. Wah, siapa? Jeng Salwa?
Pasti dari keluarga konglomerat, kan? Wanita itu mengulas senyum bahagia. Anak guru ngajinya Darren saat tinggal di pondok pesantren di Makassar. Namanya Melati. Melati. Bola mata wanita itu membeliak. Tiba-tiba teringat pertemuan dengan Melati di sebuah gedung hotel kurang lebih 1 bulan lalu. Melati, yang kata Jeng Feni adalah kerabatnya. Benar, Jeng Ulfa. Jawab Jeng Salwa. Jeng Ulfa tampak masih berada dalam keambiguan. Ia bahkan mengira sedang salah mendengar. Apa tidak salah, Jeng? Memangnya kenapa? Apa mereka dijodohkan? Tidak. Anak saya sendiri yang minta untuk ta'aruf dengan Melati. Katanya, dia sudah lama suka sama Melati, sejak masih di pondok. Mendengar Melati belum menikah, dia senang sekali dan langsung meminta ayahnya meminang. Tentu saja ucapan Jeng Salwa membuat temannya itu semakin bertanya-tanya. Apa sudah dipikirkan baik-baik, Jeng? Jeng Salwa itu berasal dari keluarga terpandang. Loh, jangan sampai salah pilih menantu. Lihat dulu bobot, bibit dan bebeknya. Terus terang, Melati adalah bekas calon istri Zafran. Saya dulu menolak keinginan Zafran saat mau menikahi perempuan itu. Tapi Zafran nekat dan minta bantuan pamannya untuk melamar. Lagi pula, Melati itu berasal dari keluarga biasa, tinggalnya juga di kampung-kampung. Ucap Jeng Ulfa panjang lebar. Jika wanita itu mengira Jeng Salwa akan terpengaruh, maka salah besar. Karena wanita itu malah tersenyum. Terlebih saat pandangannya menangkap sosok Audi yang baru saja tiba tempat itu dengan wajah kusut setelah berdebat dengan suaminya. Tas dan kunci mobil ia hempas ke sofa. Jeng Salwa memandangi wanita itu dari ujung kaki ke ujung kepala. Penampilan Audi sama sekali tidak pernah berubah. Pakaian sedikit terbuka dan memamerkan bentuk tubuhnya yang indah. Jangan melihat orang dari harta dan kedudukan, Jeng. Harta tidak dibawa mati. Lebih baik anak saya nikah sama orang miskin harta daripada nikah sama wanita yang akan menyeretnya ke neraka. Wajah Jeng Ulfa seketika kusut bak kulit jagung kering. Rumah keluarga Darmawan. Aileen sedang menikmati asinan buah favoritnya saat Alfian tiba di rumah. Melihat istrinya begitu lahap dengan semangkuk besar asinan membuat Alfian berdecak. Padahal sudah beberapa kali ia memperingatkan agar sang istri tidak terlalu banyak mengonsumsi makanan tersebut. Sejak hamil, kamu kalau dikasih tahu agak bandel. Ya, protes Alfian, lalu segera merebut semangkuk besar asinan di tangan Aileen. Ya, Mas, aku belum makan banyak. Kok? Bibir wanita itu sudah mengerucut kala suaminya meraih mangkuk berukuran kecil, lalu memindahkan sebagian. Buat aku yang banyak, buat aku yang banyak. Celoteh Aileen penuh harap. Tatapannya mengikuti kemana gerakan tangan suaminya. Berharap Alfian akan mengembalikan mangkuk besarnya. Namun, yang diberikan lelaki itu hanya mangkuk kecil dengan isi beberapa potong buah saja. Dikurangi. Sayang, kebanyakan juga tidak baik untuk kamu. Perutnya bisa sakit nanti. Mau berdress lagi seperti saat hamil Bien Bray? Itu kan bukan karena asinan. Iya, aku tahu. Tapi, apa salahnya waspada? Sesuatu yang berlebih juga tidak baik, kan? Siapa yang bikinin kamu asinan ini? Alfian menatapnya galak. Pasalnya, ia sudah memberi peringatan kepada semua agar tidak membuatkan asinan dalam jumlah yang banyak. Sejak kehamilan ketiga ini, Alfian jauh lebih posesif dalam menjaga. Aku sendiri. Bibir ibu 3 anak itu kembali mengerucut saat berucap. Alfian membuang napas panjang. Kok kamu susah dikasih tahu? Sih? Ingat, ada nyawa yang harus kamu jaga. Dalam hitungan detik, bola mata Aileen mulai digenangi cairan bening. Nada Alfian yang terkesan memojokkan dirinya membuat wanita itu merasa hatinya bagai diremas. Baru makan asinan aja kamu sudah semarah itu, Mas. Padahal dulu saat hamil Boy, aku makan mie instan setiap hari. Dan hasilnya apa? Boy lahir dalam keadaan kurang berat badan. Itu karena Boy lahir prematur. Bantah Aileen. Tapi kelalaian kamu dalam menjaga makan ikut ambil bagian, kan? Aileen bangkit meninggalkan sofa empuk tempatnya duduk. Matanya melelehkan bulir-bulir kristal bening. Padahal Alfian tahu betul keadaannya kala itu. Jangankan untuk membeli makanan enak, mie instan saja Aileen harus membeli dengan harga paling murah.
Karena aku harus berhemat untuk bisa makan di hari berikutnya. Aku harus bisa bertahan sendirian karena aku tidak punya siapapun untuk mengadu. Dan kamu, Mas, apa pernah satu kali saja kamu merasakan lapar dan tidak punya apa-apa untuk dimakan? Pekik Aileen panjang lebar. Sontak Alfian mematung. Ucapan Aileen barusan membuatnya seperti tertampar. Tidak pernah, kan? Aku merasakannya hampir setiap hari. Suara Aileen menggema, disusul dengan langkahnya pergi meninggalkan sang suami. Alfian hanya memandangi punggung Aileen yang berlalu meninggalkannya. Diakui olehnya, sejak kehamilan ini, baik dirinya maupun Aileen sama-sama sensitif. Menghadapi wanita hamil memang serba salah. Sayang, bukan begitu maksud aku. Tak ingin masalah berlarut, Alfian segera menyusul. Saat membuka pintu, terdengar isak tangis Aileen yang terdengar sangat memilukan.